Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome to my US project. Pernah gak sih kalian itu tiba-tiba menerima berita yang membuat kalian itu shock? Lalu tanpa berpikir panjang, kalian itu langsung menyebarkan berita tersebut ke grup WhatsApp atau media sosial lainnya. Nah, bagaimana kalau berita tersebut itu ternyata hoax atau tidak terbukti kebenarannya? Nah, bagaimana tuh teman-teman? Jadi aku bakal membahasnya di video kali ini. Sebelum itu, perkenalkan aku Nurul Fajri Syabani dengan NIM akhir 182 dari kelas 2F. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Neng Sri Nur Aini MPD. Lalu saya akan memaparkan proyek UAS Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul Strategi Peningkatan Literasi Informasi pada Gen Z demi terciptanya ruang cyber yang sehat dan mencegah penyebaran hoax. Nah, di era digital seperti sekarang ini, internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi Z. Kita mencari informasi, belajar, berkomunikasi, bahkan menghibur diri melalui media sosial. Tapi, kemudahan tersebut juga membawa tantangan besar, yaitu maraknya penyebaran hoax. Banyak informasi yang beredar dengan sangat cepat, tetapi belum tentu benar. Sayangnya, sekarang tuh masih banyak orang yang langsung percaya dan membagikannya tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Padahal kebiasaan tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti kesalahpahaman, konflik sosial, hilangnya kepercayaan terhadap informasi resmi, bahkan mengancam persatuan bangsa loh. Lalu apa sih yang menyebabkan generasi Z itu rentan terhadap hoax? Yang pertama, banjir informasi di media digital membuat kita itu sulit membedakan mana fakta, mana informasi palsu. Yang kedua, masih rendahnya kemampuan berpikir kritis dalam mengevaluasi sumber informasi. Yang ketiga, adanya budaya asal share demi menjadi yang pertama yang membagikan informasi. Yang keempat, pendidikan mengenai literasi digital masih belum merata. Di dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, masalah ini bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab sebagai warga negara. Menyebarkan informasi yang benar merupakan bentuk pengamalan nilai Pancasila, khususnya sila kedua, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, tentang persatuan Indonesia, sila keempat, mengenai demokrasi yang bijaksana, dan yang terakhir, sila kelima, tentang keadilan sosial. Artinya, menjadi warga negara digital yang baik juga merupakan bagian dari menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Jadi, solusi yang tepat untuk menghadapi permasalahan ini adalah kalian bisa menggunakan solusi Smart Gen Z. Huruf S berarti Search Wisely, yaitu mencari informasi dari berbagai sumber resmi dan terpercaya. Huruf M berarti Make Sure, yaitu selalu melakukan verifikasi melalui situs, cek fakta sebelum mempercayai atau membagikan informasi. Huruf A berarti Analyze Critically, yaitu membiasakan diri membedakan antara fakta dan opini. Huruf R berarti Respond Ethically, yaitu menggunakan media sosial secara sopan, bijak, dan bertanggung jawab. Dan huruf T berarti Take Action, yaitu mengajak orang lain untuk bersama-sama melawan penyebaran hoax. Nah, selain itu, aku juga membuat media edukasi berupa poster sebagai bentuk kampanye literasi digital dengan slogan Sharing sebelum sharing, agar masyarakat, khususnya generasi Z, semakin sadar pentingnya memverifikasi sebelum menyebarkannya. Wah, nggak terasa ya teman-teman, kita udah di akhir video. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi saja gak cukup. Yang lebih penting adalah kemampuan berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Mari kita mulai dari diri sendiri, jangan mudah percaya, jangan langsung membagikan informasi secara mentah-mentah, tetapi biasakan untuk mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Karena setiap klik, setiap komentar, dan setiap unggahan yang kita buat memiliki dampak. Ingatlah selalu slogan kita, sharing sebelum sharing. Banyak sudah yang saya jelaskan dari materi tersebut. Saya memahami bahwa kita juga harus bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi atau berita, jangan sampai menimbulkan berita hoax. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang literasi digital dan penyebaran hoax.
Semoga kita sebagai generasi muda dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.